Hari ini gue akan ngelanjutin cerita dari anime sebelumnya. Cerita ini diambil dari source-nya yaitu manga volume 20-22. Lebih tepatnya chapter 166 sampai 190. Langsung aja, gue Ore. Berikut ini lanjutan cerita anime Yamada-kun Tonananin no Maju. Setelah mencium Nancy, Yamada bisa melihat Nancy menggunakan topi penyihir. Nancy lalu menjelaskan semua kemampuan penyihir ketujuh di mana dia dapat mengetahui semua penyihir atau bukan. Dia juga dapat melihat murid yang terpengaruh penyihir lain dan dapat menghapus ingatan orang lain dengan hanya membayangkan wajah orang itu. Dan Nancy pun pergi. Yamada memberitahu Miyamura dan Noah mengenai hal itu. Tiba-tiba Noah menciumnya untuk memastikan kekuatan itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Keluar dari ruangan OSIS, Sid menemuinya dan berterima kasih karena akhirnya Nancy bisa menjadi gadis normal. Sid bertanya apakah Yamada sudah memilih seorang spotter. Sid menjelaskan penyihir ketujuh dapat menunjuk satu orang untuk menemaninya yang disebut spotter. Spotter akan menjadi satu-satunya orang yang tidak akan melupakan penyihir ketujuh itu. Spotter bisa ditunjuk dengan mencium orang pertama kali setelah dia mendapatkan kekuatan penyihir ketujuh tersebut. Besoknya Yamada dan Noah menghampiri tim ses Tamaki yang sedang membantu Tamaki berpidato dan mengajak Odagiri untuk berbicara. Yamada memberitahunya kalau dia dan Ushio sudah menjadi penyihir ketujuh. Yamada menjelaskan konsep spotter dan memperingati Odagiri agar berhati-hati dengan Ushio yang mungkin aja dia akan memilih dirinya. Noah menjelaskan kalau dia dapat melihat keberadaan semua penyihir termasuk penyihir ketujuh. Yamada lalu menemui Ushio yang sedang menyendiri. Dia mengancam akan menggunakan kekuatannya jika Ushio menggunakan kekuatannya. Ushio pun mengatakan ke Yamada kalau dia memutuskan untuk menarik diri dari pemilihan. Dia juga menjelaskan kalau sebenarnya Odagiri memintanya untuk menjadi spotternya, di mana tujuan dari Odagiri agar dia nggak melupakan Yamada karena dia jatuh cinta pada Yamada. Di sisi lain, Yuri meminta Takuma untuk membantunya dalam pemilihan. Dia menjelaskan kalau Ushio meninggalkan mereka karena sudah ditolak. Takuma bertanya ke Yuri kenapa dia sangat ingin menang pada pemilihan itu. Yuri menjelaskan kalau dia melakukannya demi Sora. Yuri lalu menceritakan masa lalu mereka. Yuri sendiri adalah teman masa kecil dan tetangga Sora. Sora yang sebelumnya selalu murung karena nggak memiliki teman, tiba-tiba menjadi ceria setelah mendapatkan teman dan orang itu adalah Yamada. Yuri juga mengetahui ingatan yang tidak diketahui Yamada dan Sora, di mana Yuri melihat Sora pulang dengan menangis. Sora memberitahu Yuri kalau dia mencium Yamada, tapi orang yang Yamada sukai ternyata bukan dirinya. Besoknya Yuri meminta Sora untuk membawanya ke tempat Yamada, tapi Sora tiba-tiba berkata kalau dia nggak tahu siapa itu Yamada. Itulah alasan Yuri masuk ke sekolah ini untuk mengembalikan ingatan Sora. Hari pemilihan pun dimulai. Yamada melihat Odagiri sedang mendampingi Tamaki. Tapi dengan kekuatan penyihir ketujuh, Yamada melihat Odagiri sedang dipengaruhi mantra Yuri. Yamada pun mencari Yuri dan bertanya ke Kaori. Kaori mengatakan kalau Yuri nggak datang ke sekolah. Dan dimulailah pidato Odagiri yang mana dia mengkampanyekan Ichijo sebagai ketua OSIS. Melihat hal itu, Yamada memberitahu Miyamura kalau dia akan menggunakan kekuatannya untuk memenangkan Tamaki yang sudah bekerja keras tanpa kekuatan. Dengan resiko, dia akan dilupakan semua orang. Sebelum melakukannya, Yamada menjelaskan semuanya ke Shiraishi. Shiraishi nggak keberatan akan hal itu, karena dia sudah menyiapkan pencatatan diari mengenai dirinya dan Yamada. Kalau suatu saat dia hilang ingatan, lalu Yamada memeluk Shiraishi. Yamada pun bersiap untuk menggunakan kekuatannya. Tiba-tiba Odagiri datang menghentikannya. Odagiri meminta maaf atas apa yang terjadi pada saat pidato. Dia pun mengungkapkan perasaannya ke Yamada, tapi Yamada yang udah tahu dari Ushio nggak terkejut lagi. Odagiri juga menjelaskan kalau dia sudah suka pada Yamada sebelum ingatannya dihapus, setelah menemukan fotonya yang dia simpan. Dia juga meminta Yamada untuk memilihnya ketika ingatan semua orang dihapus. Tapi Yamada berkata kalau dia lebih memilih Shiraishi. Sora dan Nancy yang menemukan mereka juga mengungkapkan perasaannya ke Yamada. Tapi mereka semua ditolak sekaligus dan mereka pun pergi. Tiba-tiba Ushio juga datang menemui Yamada dan menawarkan diri untuk menghapus semua ingatan di sekolah. Yamada menolak dan mereka pun berantem. Saat mereka berantem, Ushio menggunakan kekuatannya dan Tamaki pun akhirnya menang dan menjadi ketua OSIS. Ushio pun dilupakan semua orang dan begitu juga dengan Yamada. Yamada lalu pergi ke ruang klub supernatural. Dan seperti dugaan, mereka semua melupakan Yamada. Yamada menjelaskan semua hal mengenai mereka yang hilang ingatan, tapi semua orang tetap gak mempercayainya. Yamada pun hanya berkumpul dengan Ushio dan Noah. Di sisi lain, OSIS sedang kewalahan karena penyihir mulai bertindak sesuka hati lagi. Tapi Tamaki ingin OSIS membiarkannya. Sepulang sekolah, Yamada memberitahu Shiraishi letak dari diari tentang mereka berdua dan memintanya untuk mempercayainya. Pada malam hari,
Tiba-tiba Shiraishi datang ke rumah Yamada. Berkat di hari itu, dia mempercayai semua perkataan Yamada. Besoknya di sekolah, Shiraishi mengecek semua identitas Yamada berdasarkan buku diarinya, dan dia ingin pulang dengan Yamada. Sepulang sekolah, Yamada pulang dengan Shiraishi. Mereka pun melakukan apa yang biasa mereka lakukan seperti di diari. Pada saat itu, Shiraishi ingin mencium Yamada. Setelah mereka ciuman, Shiraishi sadar akan perasaannya ke Yamada. Tiba-tiba Tamaki datang menemui mereka. Tamaki mengajak Yamada ke ruang OSIS untuk berbicara empat mata. Tamaki meminta Yamada untuk menghentikan Kotori yang semena-mena dengan kekuatannya, di mana dia mengetahui informasi orang lain dan membuat kelasnya kacau. Besoknya Yamada dan Noa mencari tahu apa yang dilakukan Kotori. Mereka melihat Kotori yang sedang mencari notebook rahasianya. Pulang sekolah, Yamada meminta izin ke Shiraishi untuk menggunakan kekuatannya lagi. Shiraishi mengizinkannya dengan syarat Yamada harus menciumnya lagi saat mereka bertemu. Besoknya Yamada menggunakan kekuatannya lagi, tapi dia lupa kalau semua itu nggak akan berpengaruh kalau pelakunya nggak ketemu. Ushio pun menyarankan Yamada untuk menyalin kekuatan yang bisa digunakan untuk menemukan pelakunya, dan Yamada pun pergi mencarinya. Yamada melihat Kotori yang sudah menemukan pelakunya, tapi pelakunya selalu mengelak, lalu dia pergi. Yamada menawarkan ke Kotori untuk membantunya. Kotori pun menerima tawarannya karena ada orang lain yang membantunya juga. Tahu kalau Kotori dibantu orang lain, Yamada mengikutinya dan mendapati kalau yang menolongnya adalah klub supernatural. Saat Yamada merenung sendirian, tiba-tiba klub supernatural mendatanginya dan meminta bantuannya. Yamada yang kaget bertanya kenapa mereka bisa ingat. Miyamura menjelaskan kalau kakaknya yang memberitahu kalau dia bagian dari anggota klub supernatural. Di klub supernatural, mereka bercerita kalau Ushio bilang ke mereka untuk meminta bantuannya Yamada jika mereka dalam masalah. Dan dimulailah misi mereka menangkap pencuri buku Kotori. Kotori yakin yang mencurinya dan menyebarkan info itu adalah Mitsuki Ando. Yamada meminta bantuan Tamaki untuk mendapatkan kekuatan bertukar tubuh dan dia pun mendapatkannya. Lalu Yamada mengajak Ando ke ruang klub supernatural dengan menawarkan rahasia miliknya. Tapi sebelum itu, Yamada ingin Ando menciumnya. Setelah mereka berciuman dan bertukar tubuh, Yamada membuat pingsan Anada. Dia lalu mencari buku catatan Kotori di loker Ando. Gak menemukannya di lokernya, Yamada mengajak Ito pergi ke rumah Ando. Yamada bilang ke Ito kalau Miyamura membawa Anada ke rumahnya. Di sana mereka berhasil menemukan catatan Kotori. Di rumah Miyamura, Anada yang terbaring di kasur Miyamura pun terbangun. Dia kaget karena di depannya ada Miyamura. Miyamura lalu menjelaskan semuanya dan mencegat Anada pergi. Miyamura bertanya kenapa Anada melakukan itu. Anada menjawab kalau dia melakukan itu karena Miyamura nggak membalas perasaannya. Di rumah Ando, Yamada dan Ito juga menemukan buku diari Ando dan banyak foto-foto Miyamura. Di dalam diari itu menjelaskan kalau Ando jatuh cinta pada Miyamura. Yamada juga menemukan amplop, lalu mereka bergegas ke rumah Miyamura. Di sana mereka melihat Yamada yang sedang mencekik Miyamura. Yamada menghentikan Anada, lalu mereka bertukar tubuh. Miyamura masih bingung kenapa dia dibenci Ando. Ando pun mengeluarkan surat yang berisi perasaannya untuk Miyamura ketika masih menjabat ketua OSIS. Yamada yang melihat surat itu kaget dan ingat kalau dulu saat masih menjadi sekretaris OSIS, dia pernah membuang surat itu karena Miyamura menyuruh membuang dokumen yang mencurigakan. Dengan kata lain, surat itu nggak pernah sampai ke Miyamura. Mereka berdua meminta maaf pada Ando. Yamada lalu menawarkan Ando untuk dihapus ingatannya mengenai insiden ini, tapi Ando menolak. Yamada juga menyuruh Ando untuk menyatakan perasaannya langsung ke Miyamura. Ando pun menyatakan perasaannya, tapi Miyamura tetap menolaknya. Besoknya Ando meminta maaf pada Kotori. Hari-hari pun berlanjut, Ushio masih berduaan dengan Noa. Yamada berada di klub supernatural, walau semua anggota masih nggak ingat masa lalu Yamada. Saat mereka sedang bersantai, Yamazaki datang untuk mengobrol berdua dengan Yamada. Yamazaki mengatakan kalau dia akan menyatakan perasaannya ke Leona setelah lulus SMA. Dia meminta Yamada untuk mencari tahu perasaan Leona kepadanya, lalu dia pergi. Belum lama berselang, Rika datang menghampiri Yamada. Dia meminta Yamada untuk mencari tahu siapa yang Yamazaki suka karena sebenarnya dia menyukainya. Rika menjanjikan akan memberitahu cara mengembalikan semua ingatan orang jika Yamada membantunya. Yamada lalu menjelaskan semuanya ke Miyamura dan meminta bantuannya untuk mencari tahu perasaan Leona pada Yamazaki. Miyamura pun setuju karena dia penasaran juga. Mereka lalu membuat rencana, tapi tiba-tiba Leona mempergoki mereka. Leona mengancam Yamada untuk memberitahu apa yang dia rencanakan. Yamada lalu menjelaskan semuanya. Setelah mendengar itu, Leona bilang kalau dia suka Yamazaki dan dia menyuruh Yamada untuk memberitahu Yamazaki dan Rika kalau Yamazaki suka sama Leona. Besoknya Yamada memberitahu Yamazaki kalau Leona suka padanya, lalu Yamazaki pergi dengan senang.
Lalu dia menemui Asuka Senpai untuk menanyakan apa yang ia rencanakan dengan klub catur. Asuka lalu menyerang Yamada dan menanyakan alasan Yamada ikut campur dengan masalahnya. Yamada menjawab kalau dia hanya ingin melihat Asuka lulus dengan tersenyum. Asuka lalu bilang kalau dia hanya ingin mencari pengganti Yamazaki karena dia adalah gadis yang perfect, di mana semua murid cowok tertarik padanya dan semua murid cewek menjauhinya. Yang dia inginkan adalah menjadi gadis normal. Lalu Yamazaki tiba-tiba muncul sebagai seseorang yang lebih hebat darinya, dan dia senang karena bisa berguna untuknya. Tapi saat Yamazaki turun dari jabatannya, Asuka menjadi sendirian lagi. Lalu dia melihat Ushio yang sama dengannya dan memutuskan menjadikan Ushio sebagai penerus Yamazaki. Mendengar hal itu, Yamada meminta Asuka untuk datang ke klub supernatural setelah upacara kelulusan. Lalu Yamada menjelaskan masalah Asuka ke Leona. Mengetahui hal itu, Leona berkata kalau dia yang akan mengurus semuanya. Yamada memberitahu semua masalah Yamazaki ke klub supernatural. Mereka berencana untuk menyiapkan pesta perpisahan untuk para senpai. Beberapa waktu kemudian, Yamazaki datang ke ruang klub supernatural yang sudah didekorasi. Lalu Leona menyusul masuk. Diam-diam anggota klub mengamati mereka lewat CCTV. Yamazaki dan Leona mengenang waktu mereka di klub itu. Lalu Yamazaki menembak Leona, tapi Leona menolaknya. Leona mengatakan kalau dia nggak mau pacaran sama orang yang menggunakan kekuatan untuk berkencan dengan cewek. Lalu dia pergi dan membuat Yamazaki shock. Yamada yang melihat itu pergi menemui Yamazaki untuk menyadarkannya kalau itu bukan mimpi. Lalu Yamazaki teriak ngambek. Rika yang bersembunyi dan melihat itu menghina kalau ternyata dia adalah pria yang menjijikan di depan Yamazaki. Lalu Rika pergi. Asuka yang bersembunyi langsung menghibur Yamazaki. Leona lalu menemui Yamada dan bilang kalau itu bagian dari rencananya agar semua orang lulus dengan tersenyum. Dan para senpai pun akhirnya pergi dari sekolah dengan tersenyum. Hari terakhir mereka di kelas 2, Yamada menyuruh semua anggota klub, Ushio dan Unoa untuk berkumpul di ruangan. Yamada bilang kalau dia tahu cara mengembalikan ingatan yang hilang, yaitu dengan melakukan ritual penyihir grup Takuma. Yamada bilang kalau ingatan mereka dihapus 2 kali, yaitu dengan Nancy dan Rika. Jadi tinggal grup Takuma yang sebagai penerus Rika yang belum dia dapat. Ushio bertanya kenapa Rika menghapus ingatan mereka pada saat itu. Yamada menjawab, Rika pada saat itu disuruh OSIS sebelum Yamazaki untuk menghapus ingatan mereka karena sedang menyelidiki penyihir pada saat itu. Mereka pun akhirnya bergerak mendapatkan ingatan mereka kembali. Yamada dan Shiraishi pergi menemui Takuma. Takuma masih ingat dengan Yamada karena pada saat itu dia lagi nggak ada di sekolah. Takuma tahu kalau Yamada datang untuk meminta dia melakukan ritual. Tapi Takuma bilang dia nggak bisa melakukannya karena penyihir di grupnya beberapa udah ada yang lulus. Lalu Yamada pergi. Takuma mengatakan ke Shiraishi kalau dia gadis yang jahat karena menyembunyikan sesuatu dari Yamada. Shiraishi menjawab kalau dia nggak punya alasan untuk mengatakannya. Di tahun ajaran baru, semua klub mencari anggota baru termasuk klub supernatural. Hanya itu yang semangat mempromosikan klub. Ushio dan Noah membuat klub puisi setelah mereka mendapat ruangan baru dari Tamaki. Selain itu, Takuma juga membuat klub pengawas walau kerjaannya hanya tidur siang aja. Iri dengan mereka berdua, Yamada dan Miyamura pergi ke ruang OSIS meminta ruangan baru dan ternyata antrian di depan ruang OSIS sangat panjang. Mereka mengintip ruang OSIS dan melihat Yuri yang menjadi sekretaris Tamaki. Melihat hal itu, Miyamura jadi penasaran dengan kerja OSIS di bawah pimpinan Tamaki. Besoknya Tamaki berbicara mengenai mendapatkan ingatan kembali dengan Yamada. Yang mana adanya penyihir baru dari angkatan baru. Tamaki akan memberitahu identitas penyihir itu. Tapi sebagai gantinya, Yamada harus memeriksa kekuatan yang mereka miliki dan Yamada pun setuju. Tiba-tiba murid kelas 1 bernama Hotaru Suzuharu datang ke ruangan klub supernatural. Ito menjelaskan semua hal mengenai kegiatan klub. Setelah mendapatkan penjelasan, Hotaru pun pergi, tapi sebelum itu, Yamada ingin menciumnya untuk mengetahui kekuatannya. Belum sempat mencium, dia melihat tatapan aneh dari Hotaru, lalu membiarkannya pergi. Yamada mengikuti Hotaru pulang. Dia melihat Hotaru yang dipalak preman. Belum sempat menolong, Hotaru menghajar preman-preman itu. Tahu kalau Yamada melihat yang dia lakukan, Hotaru lalu mengancam Yamada untuk gak memberitahu siapa-siapa apa yang dia lihat. Besoknya Yamada kaget melihat Hotaru masih di klub supernatural. Hotaru bilang kalau dia anggota sementara dari klub dan berencana untuk mendaftar ke klub ini. Hotaru selalu bertingkah manis di depan anggota klub. Yamada lalu mengikuti Hotaru lagi. Dia melihat Hotaru yang berbeda di mana dia dihajar dan dibully temannya tapi nggak membalas. Setelah temannya pergi, Yamada menghampiri Hotaru dan bertanya kenapa dia nggak membalas. Hotaru bilang ke Yamada untuk nggak ikut campur urusan orang lain. Yamada lalu mencari data Hotaru yang ternyata dia memiliki saudara kembar.
di mana yang sebenarnya sedang bersekolah adalah saudara kembar Hotaru, yaitu Hikaru. Sedangkan Hotaru masih di rumah sakit akibat kecelakaan. Apa yang akan dilakukan Yamada? Oke, itu aja semua dari alur lanjutan anime Yamada Kun Tonnanen no Majo volume 20-22. Bagi kalian yang mau ngasih pendapat kalian mengenai video ini, atau cerita dari anime atau request anime yang bakal dibahas, tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya anime ini di manganya, setiap Jumat gue bakal upload cerita dari manganya sampai tamat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ore, see you and thanks for watching.